Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nailul Huda, NIM 22811313555. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah, untuk tugas kali ini, tugas pada pertemuan ke-6 ini, saya ingin memberikan sedikit presentasi pemaparan materi terkait dengan materi tema pertemuan ke-6 yaitu tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Langsung saja, selanjutnya terkait dengan tujuan tujuan pendidikan Islam luar sekolah, ini ada beberapa tujuan ataupun latar belakang kenapa kemudian perlu adanya pendidikan Islam di luar lembaga sekolah atau luar lembaga formal pada umumnya. Yang pertama, di situ jelas bahwa tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya untuk belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin. Dan waktunya itu relatif lama, sepanjang hayat bahkan, guna untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Itu tujuan pokok, memberikan kesempatan yang sama untuk setiap insan untuk belajar. Nah, tentu untuk yang mungkin tidak bisa mengenyam belajar di lembaga pendidikan formal. Yang kedua, ini adalah membina masyarakat untuk belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, ini yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Jadi ini tiga pokok ataupun yang tiga hal yang melatar belakangi kenapa kemudian pendidikan Islam luar sekolah itu penting adanya. Tuh, itu tujuannya. Yang selanjutnya terkait dengan fungsi dari pendidikan Islam luar sekolah, ini ada beberapa fungsi-fungsi juga, di mana pendidikan Islam luar sekolah ini memiliki fungsi-fungsi yang memiliki fokus tiga konteks, yaitu ada yang berhubungan berkaitan dengan pendidikan sekolah, kemudian ada juga yang menyangkut masalah dunia kerja, dan yang ketiga itu menyangkut masalah kehidupan. Jadi fungsi pendidikan Islam luar sekolah itu memiliki fungsi yang saling terkait, mencakup berbagai hal, terfokus pada tiga konteks tersebut, yaitu pendidikan sekolah, dunia kerja, dan kehidupan. Itu fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Nah, dalam dunia sekolah tadi yang pertama konteksnya ini adalah sebagai pendidikan Islam luar sekolah ini sebagai institusi ataupun sebagai wadah untuk memberikan substitusi, komplement, dan suplemen. Kemudian yang kedua tadi, dalam dunia kerja, pendidikan Islam luar sekolah ini menjadi sarana jembatan untuk agar seseorang bisa masuk ke ranah dunia pekerjaan, dunia kerja. Yang ketiga, ini adalah yang berkaitan dengan tadi kehidupan, adalah fungsi pendidikan Islam luar sekolah itu membantu seseorang untuk tetap bisa bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tuh. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu juga fungsi pendidikan Islam luar sekolah itu tadi ya sebagai substitusi itu memiliki
beberapa penjelasan ataupun memiliki pengertian seperti ini, bahwa dalam fungsi yang pertama tadi dalam pendidikan sekolah itu ada yang namanya tadi sebagai substitusi. Fungsi substitusi artinya, nah, ini sebagai fungsi sebagai substitusi dalam pendidikan sekolah, ini pendidikan luar sekolah ini merupakan menggantikan pendidikan sekolah formal bagi peserta didik yang mungkin tidak mampu ataupun tidak bisa mengakses ke sekolah formal. Seperti yang sudah berjalan ini, adanya mungkin paket sekolah paket A, sekolah paket B, sekolah paket C, ini merupakan penerapan fungsi substitusi daripada pendidikan luar sekolah tadi. Nah, itu ini sebagai substitusi ataupun pengganti. Nah, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya fungsi komplement, di mana di sini PLS pendidikan luar sekolah itu sebagai pelengkap dari pendidikan sekolah formal. Karena mungkin beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena kurikulumnya yang tidak bisa mengakomodir seluruh peserta didik. Karena mungkin berbagai macam perbedaan baik dari cara pemahaman, fasilitas, dan lain sebagainya. Tuh, ada juga mungkin karena adanya kegiatan ataupun pengalaman belajar tertentu yang tidak diajarkan di sekolah, misalkan menyangkut masalah olahraga, ya, seni, dan lain sebagainya, itu tidak, sekolah formal tidak bisa memberikan akses ke situ. Nah, ini pendidikan luar sekolah bisa mengambil di peran itu, menggantikan ataupun melengkapi pendidikan sekolah formalnya. Contohnya mungkin adanya lembaga-lembaga pelatihan bahasa asing, sekolah-sekolah untuk menempuh semacam LPK, lembaga apa itu, diklat dan lain sebagainya, itu merupakan penerapan fungsi komplement. Nah, itu ataupun kegiatan-kegiatan misalkan ekstra dan lain sebagainya. Kemudian di lembaga-lembaga kemasyarakatan juga itu kursus, kelompok-kelompok belajar dan lain-lainnya. Itu merupakan penerapan pendidikan luar sekolah terkait dengan fungsi komplement. Jadi melengkapi. Tuh. Kemudian tadi dikatakan di sini juga ada yang namanya fungsi suplemen. Ya, fungsi suplemen pada pendidikan sekolah luar sekolah ini berarti di sini kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Jadi ini memang sasarannya adalah peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu, sehingga mungkin perlu yang kemudian eh, memberikan materi-materi tambahan setelah mungkin di jenjang SD para siswa ataupun peserta didik bisa belajar hal inilah. Kemudian dengan adanya fungsi suplemen ini adalah pendidikan luar sekolah itu memberikan materi-materi tambahan yang mungkin belum didapatkan selama menempuh jenjang SD ataupun jenjang-jenjang di atasnya. Itu fungsi yang ketiga ataupun fungsi yang suplemen dalam pendidikan sekolah. Nah, namun di sini terkait dengan fungsi PLS Islam secara khusus, nah, ini adalah memberikan layanan pendidikan untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan, agar apa? Agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi-potensi dalam diri setiap peserta didik itu mampu untuk dikembangkan. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan keterampilan vokasional. Nah, kemudian selanjutnya juga menumbuhkan sikap dan kepribadian profesional. Sehingga dengan demikian
PLS harapannya bisa menjadi fasilitas atau memberikan fasilitas sarana untuk tadi pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal yang sudah ada ini. Jadi bisa mengganti, bisa menambah, dan juga bisa melengkapi. Nah, itu harapan dari adanya pendidikan luar sekolah itu. Nah, kemudian juga mendukung pendidikan seumur hidup. Ya, dengan tidak ada batasan tertentu sampai dia itu memang ajal, itu kan tetap diperbolehkan untuk diberikan akses belajar untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Nah, itu kemudian juga menjadi pendidikan alternatif yang setara, nah, dengan standar nasional dan internasional. Jadi ada standar-standar yang juga itu tidak kalah dengan sekolah formal yang ada. Jadi mungkin bisa bahkan bisa melampaui pendidikan-pendidikan sekolah. Itu tujuan dan fungsi daripada pendidikan luar sekolah. Mungkin sekian pembahasan terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Pada intinya, PLLS berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan berakhlak mulia di jalur pendidikan formal. Untuk itu, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.